Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dimanapun berada, selamat datang di channel saya, Esa Santuy. Bagaimana sahabatku? Setelah memasuki Februari, makin merasakan channel sepi karena euforia berita politik, euforia berita pemilu semakin gegap gempita. Detik-detik pencoblosan suara sudah dekat, dan bahkan detik-detik untuk mengetahui siapa nanti yang bakal menjadi pemenang pemilu, siapa yang berhasil mewakili kursi-kursi di DPR, siapa juga yang berhasil menjadi presiden, siapa juga yang berhasil menjadi DPD, semua sebentar lagi akan terkuak. Ini tahun-tahun berita politik memang, bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara lain termasuk negara adidaya Amerika Serikat dan Rusia di tahun 2024 ini juga akan menggelar pemilu. Jadi bisa dikatakan bahwa tahun 2024 ini adalah tahun pemilu global serentak ya sahabatku. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan pada saat teman-teman mengalami penonton yang mengalami penurunan? Ya, pada saat menghadapi kenyataan views semakin menurun di video-video panjang, dan ini dialami tidak semua, karena berbagai channel, berbagai tema masih banyak yang eksis. Permasalahannya, views yang turun ini bagi para pemula merupakan satu pukulan mental yang harus dihadapi dengan mental yang positif pula, sehingga tetap berkarya, tidak menyurutkan dan tidak memadamkan semangat kalian sebagai konten kreator. Mau berapapun hasil penontonnya, tetap santuy. Tetap santuy sahabatku, karena memang masih beginilah progres di traffic kita ya. Masih marak berita-berita tentang kampanye, pemilu, demonstrasi dan lain-lain. Ya otomatis masyarakat awam atau penonton-penonton alami ya masih kesana. Fokus beritanya menonton info-info tentang itu, fokus keinginannya untuk melihat berita-berita tentang itu semua. Namun tidak menutup kemungkinan tema-tema seperti alur film, relaksasi, kemudian mainan anak-anak, ya, infotainment, berita-berita tentang artis, kemudian info politik, berita-berita kriminal, ini tetap memiliki peminat-peminatnya sendiri yang setia dan loyal menontonnya. Apapun yang terjadi, isu-isu apapun yang sedang berkembang, seperti tema-tema camping, solo camping, ya, camping sendirian di tengah hutan, camping sendirian di tengah kota, ya, camping di dalam kendaraan, camper van misalkan, ini masih bisa banyak mendapatkan penonton karena camping-camping seperti itu memiliki nuansa tersendiri untuk relaksasi. Orang-orang seharian capek aktivitas kerja, pulang ke rumah, kadang-kadang yang mereka buka tentang YouTube ya paling-paling berita pemilu, kemudian berita tentang kampanye, kemudian video-video tentang camping, video-video relaksasi agar bisa istirahat dengan tenang, ya. Kalau pagi anak-anak menonton konten anak-anak, mainan anak, ya. Bukan berarti video-video lain sepi penonton, masih rame kok. Coba buka konten-konten masak-memasak yang sudah gede, masih ratusan ribu penontonnya, ya. Meskipun yang pernah diupload beberapa bulan yang lalu, bikin video lagi tentang masakan-masakan itu, tetap aja banyak penontonnya. Kalau sistem rekomendasi sudah berjalan, mengupload apapun seolah-olah bisa jadi dan jalan banyak penontonnya. Ini seperti fenomena live streaming. Meskipun teman-teman dalam live streaming melakukan kegiatan ini saja ya, baca-baca siapa yang masuk di kolom komentar, membaca channel teman-teman yang masuk di kolom komentar, ini pun sudah mendatangkan banyak penonton karena rekomendasi live streaming diperbesar, diperbanyak. Saat live streaming mungkin sedikit penonton, tapi 7 jam setelah live streaming selesai, siaran ulang live streaming kalian bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan penonton tanpa terduga sebelumnya. Ini terjadi pada konten-konten dan pada channel-channel pemula maupun channel-channel YouTuber yang sudah lama. Live streaming menjanjikan pula karena rekomendasi live streaming sedang dipermudah oleh pihak YouTube. Semangat melakukan live streaming. Celah-celah penghasilan begitu luas bagi para YouTuber sahabatku. Bukan hanya melalui iklan, ya. Walaupun
kalau monetisasi lewat jalur 1000 subscriber dan 4000 jam tayang lebih memungkinkan besar, peluangnya besar untuk mengumpulkan akumulasi penghasilan iklan per bulan. Karena itu akan selalu diakumulasikan oleh pihak AdSense YouTube, dihitung. Apalagi nanti setiap tanggal 11, 12 kalian bisa cek saldo rupiah AdSense kalian masing-masing. Sudah kumpul berapa, sudah terkumpul berapa rupiah saldo di halaman AdSense kalian. Ingat, membuka AdSense YouTube berbeda ya. Bukalah garis 3 sebelah kiri atas, diklik tulisan AdSense YouTube. Nah, barulah di situ kalian bisa melihat saldo penghasilan channel YouTube kalian. Kalau memiliki 1 atau 2 channel mungkin saat ini ya terasa penurunannya. Tapi kalau nanti teman-teman memiliki 3 channel misalkan atau 4 channel YouTube, maka penghasilan itu akan lebih mudah diraih pencairan per bulan. Maka channel pertama, channel kedua jadikan sebagai pembelajaran agar bisa mengembangkan channel ketiga, keempat, dan seterusnya. Memiliki beberapa channel, satukan ke satu AdSense, nggak masalah. Karena memang begitulah cara melipat gandakan penghasilan dari YouTube. Belajar melakukan live streaming, terus kemudian tidak down ya, semangat tidak turun. Pada saat bulan-bulan seperti ini, tahun-tahun politik seperti ini, banyak mengalami views yang sepi atau menurun. Tetap kreatif, tetap riang gembira. Jalani profesi sebagai konten kreator dengan riang gembira. Fokus dulu, tahap demi tahap, mengembangkan trafficnya dulu. Kalau kolom komentar masih sepi, saling kunjungan dulu agar mendapatkan pengomentar yang cukup ramai di video-video kalian. Berproses dulu secara alami pelan-pelan. Saling kerjasama meramaikan kolom komentar sesama YouTuber pemula. Nah, begitu cara-cara yang cukup masuk akal untuk meningkatkan konten dan untuk mengatasi serta melewati masa-masa channel sepi seperti sekarang. Ya, sambil terus rajin upload video panjang atau video reguler. Yang sudah terlanjur asik bermain short, tetap rajin upload video short, sehari 4 kali atau 7 kali upload video short. Kemudian ditambah dengan belajar live streaming. Di situ akan terbuka peluang mendapat penghasilan yang lebih luas lagi. Ingat, ada 5 sumber penghasilan dari dunia YouTube. Yang pertama adalah penghasilan dari fitur funding super thank. Ini bisa masuk di konten-konten kalian. Yang kedua, super sticker ya, super chat, ini masuk melalui live streaming. Pintu penghasilan selanjutnya adalah dari iklan, penghitungan iklan ya, dari video-video panjang atau siaran ulang live streaming kalian. Kemudian penghasilan selanjutnya dari fitur gabung atau membership. Nah, aktifkan semua sahabatku. Ini adalah sumber-sumber penghasilan. Belum lagi nanti kalau teman-teman semakin hari subscribernya semakin bertambah, tidak menutup kemungkinan teman-teman dapat tawaran endorsement ya. Bekerja sama dengan perusahaan yang mengendorse channel kalian. Itu semua bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi kalau kita konsisten. Tunjukkan dulu konsistensi kita dalam berkarya. Tidak mudah menyerah, itu kuncinya. Berikhtiar, berjuang, mengembangkan channel masing-masing, lengkapi dengan doa. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu kuat dan tegar dalam berjuang di bidang apapun. Bukan hanya bidang kerja di YouTube, tapi juga bidang kerja di luar YouTube. Tetap menjadi pribadi-pribadi yang konsisten dalam berkarya dan bekerja dan berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku.